bikin bangga, bangga bersarung mangga. Nggak pernah Nabi menyeru bersabarlah saja lalu tidak berjuang. Tidak. Nabi bilang jahidu berjihad, keluarkan senjatamu dan sabar. Maka kami ingin jajar antara sabar dan usaha, sabar dan ikhtiar. Jangan sampai orang hanya berkata sabar-sabar, sebetulnya dia putus asa. Ini yang bikin bangga, bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kami cintai, nuhibbukum fillahi. Kami mencintai Anda karena Allah, dan semoga Allah menjauhkan kita dari saling benci, saling dengki, dan dari saling berprasangka buruk. Dan semoga Allah menjaga jalinan kita, hubungan baik kita di dunia hingga kelak di surga. Baik, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang perlunya kita sabar di saat kita mendapatkan satu ujian. Akan tapi makna sabar harus dijelaskan. Sabar yang sah, sabar yang dibenarkan adalah sabar yang dibarengi dengan usaha. Semoga Anda semua diberi kesehatan, kita sehat. Misalnya, ada orang diberi oleh Allah rasa sakit. Dia akan bersabar. Akan tetapi di dalam sabarnya, dia tidak pernah berusaha untuk mencari obat. Maka dia melanggar. Dia tidak mengambil ikhtiar. Sunnatullah untuk berikhtiar. Seperti orang lapar, dia tidak mau makan, pengennya langsung kenyang. Dan tidak dibenarkan yang demikian itu. Maka di dalam kita meningkatkan kesabaran kita, maka jangan lupa kita berusaha semaksimal mungkin. Itulah baru sabar itu ada nilainya. Kalau sabar yang tidak dibarengi dengan usaha, bisa jadi bukan gelarnya sabar lagi. Kelihatannya dia itu sudah sabar. Akan tapi sesungguhnya dia masuk wilayah baru lagi yang tercela, yaitu wilayah apa? Putus asa. Kelihatannya dia sabar, cuman dia putus asa. Sakit gak berobat, sudahlah gak usah berobat, sabar aja deh. Oh, gak begitu. Berusaha tetap. Maka dengan usaha itu sendiri dia mendapatkan pahala. Sehingga jangan sampai orang itu mengesampingkan, meremehkan urusan usaha. Dan harus usaha itu dibarengi dengan ketabahan, kesabaran di saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang benar, dan kemudian usaha seseorang tidak bertentangan dengan kesabaran, bahkan dengan ketawakalan yang sering disebut tentang ketawakalan. Sabar di saat diuji, menerima bahasa ini dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah diuji sakit, atau diuji dengan kekurangan harta, atau diuji dengan kekurangan sanak kerabat dan keluarga. Diuji itu semuanya. Maka bersabar dan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali was thamarat. Minal khaufi wal ju', rasa takut, lapar, berkurangnya harta. Tapi semuanya ahlillahi ilallah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sabar kita ini baru berarti kalau dalam sabar kita dibarengi dengan ikhtiar yang maksimal. Untuk diri, untuk orang lain, untuk siapapun. Dan jangan mudah masuk wilayah putus asa seolah-olah mengatakan Allah tidak mampu. Allah tidak bisa. Suatu ketika ada seorang bapak sepuh yang masuk rumah sakit. Kemudian sang anak ini bukan anak yang tidak mampu, dia bisa membiayai orang tuanya. Cuman menurut dokter bahwa sang orang tua ini sudah nggak bisa bertahan lama. Sehingga kita hanya menunggu waktu saja.
lalu petunjuk dari dokter, pilihannya dua. Satu, dibiarkan begitu saja karena sakitnya sudah lama, dibiarkan begitu saja lalu mengakhiri hidupnya. Atau harus dibantu dengan pemompa nafas. Dibantu dengan pemompa nafas itu. Dan ini enggak menjadikan sembuh menurut hitungan medis. Tapi hanya membantu pernafasan sampai nunggu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sang anak bertanya kepada kami jawab, selagi masih mampu membiayai, biarkan. Karena 1 menit kehidupan orang tua ada nilai pengabdian dari seorang anak. Dan jangan mempercepat kematian seorang ayah. Memang kelihatannya dia kasihan, oh tidak, dia sudah tidak sadar. Hanya nafas saja yang ada gerakan-gerakan. Jangan melakukan tindakan yang mempercepat kematian. Dengan bahasa sabar, jangan-jangan masuk kita wilayah pelit membiayai orang tua. Mungkin kita termasuk orang yang kikir, tidak mau membiayai orang tua. Biarkan. Semampu kita. Kalau memang kita tidak mampu, lain cerita, kita cari obat lain pun nggak boleh. Misalnya nggak mampu di rumah sakit ini, kita pindah ke yang lainnya, lalu kita biarkan, nggak, harus ada upaya berobat. Dan berobat sampai dicabut nyawanya oleh Allah. Termasuk kemarin ada pertanyaan, ada seorang ibu dalam kandungannya, bayinya adalah bayi yang cacat berat, yang secara medis tidak akan bisa berkembang di saat di alam dunia nanti. Bahkan mungkin tidak akan lama masa hidupnya. Apakah boleh digugurkan? Selagi sudah dititipkan roh, tidak boleh digugurkan. Bersabarlah. Bersabarlah karena dengan cara ini Allah akan mengangkat. Pertama bersabar, kemudian usaha. Selagi masih bisa, mungkin kalau kurang vitamin, minum vitamin. Usaha dan usaha. Nggak boleh masuk wilayah putus asa. Nah inilah, maka kami ingin jajar antara sabar dan usaha. Sabar dan ikhtiar. Jangan sampai orang hanya berkata sabar-sabar, sebetulnya dia putus asa. Atau masuk wilayah kekikiran. Sehingga orang tua tersebut lihat, bertambah hari. Seminggu ternyata umurnya bertambah seminggu. Dari yang prediktor, kalau dicabut seminggu yang lalu sudah wafat. Cuma dikasih pemompa nafas, sehingga bertahan seminggu. Lumayan. Seminggu adalah kesempatan untuk seorang anak untuk mengabdi. Disitulah keberkahan Allah berikan. Maka jangan sampai di saat diuji oleh Allah lalu kita langsung masuk wilayah putus asa. Akan tapi bersabarlah, kemudian masuklah wilayah ikhtiar. Berusaha semaksimal mungkin, apalagi ini ikhtiar untuk siapa? Untuk orang-orang yang sangat kita cintai, orang tua kita dan yang lainnya. Atau termasuk untuk diri kita sendiri. Jangan sampai kita ini dengan alasan sabar lalu membiarkan sakit yang dirasa. Mungkin anak, mungkin ibu, mungkin saudara. Biarkan, yang penting sabar saja nak, sabar. Iya, kalau memang dia tidak punya kemampuan untuk berobat. Misalnya dokternya jauh, nggak mungkin dijangkau. Hidupnya di tengah hutan atau di kampung yang jauh dari kota-kota. Sehingga mau ke dokter nggak mungkin, dia sabar. Tapi tetap harus usaha. Apapun dia, minta doa kepada orang alim, orang soleh, dan usaha. Nggak boleh hanya berkata sabar dan diam, itu masuk wilayah bunuh diri bisa jadi. Putus asa dan jelek semuanya. Usaha. Ujian apapun, bersabarlah, tapi harus berusaha. Dan tanda ketulusan dalam bersabar, adanya usaha. Tapi usaha saja tanpa diberi dengan kesabaran, itu juga salah. Usaha tanpa diberi kesabaran, maka dalam perjalanan untuk mencari solusi tadi, akan dibarengi dengan rasa marah kepada Allah. Jadi, sabar harus kita tata di hati kita. Diuji Allah, sabar, tapi tetap usaha. Jangan sampai tidak dilakukan dua-duanya. Usaha saja tanpa sabar, dia akan ngedumel terus. Sabar saja tanpa usaha, masuk wilayah baru namanya putus asa. Inilah pentingnya bagaimana kita ini menata hati ya dengan kesabaran-kesabaran. Apalagi jika ini urusannya dengan orang-orang yang sangat kita cintai. Anak-anak kita, saudara kita, orang tua kita, atau bahkan urusan dengan diri kita sendiri. Jangan berhujjah dengan alasan sabar, kemudian kita menyerah begitu saja. Bahkan dalam keadaan berperang, lihat. Nggak pernah Nabi menyeru bersabarlah saja lalu tidak berjuang. Tidak. Nabi bilang, jahidu, berjihad, keluarkan senjatamu dan sabar. Sabar lalu dibarengi dengan usaha. Semoga Allah menjauhkan kita dari malapetaka. Semoga Allah menjauhkan kita dari musibah-musibah. Dan semoga Allah mengangkat kita dengan karunia-karunia-Nya tanpa harus diuji. Ujian adalah berat. Semoga Allah mengampuni semuanya. Yang sakit diberi kesehatan. Yang sehat semakin sehat. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni orang tua kita, guru-guru kita, dan kita semuanya. Panjang umur, sehat, afiat, husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bikin bangga. Bangga bersarung mangga.
bikin bangga. Bangga bersarung mangga.